Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para ayah dan bunda, abah dan ummahat, dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang membahagiakan buat saya hadir di sini. Ya, ini menimbulkan atau membangkitkan memori-memori lama. Karena saya termasuk di antara yang pernah belajar di kampus ITS tahun 2000. Ya, ketika itu setahu saya ini masih sampai tanggal 16, sekarang sudah nyaman, insya Allah ya. Baik, jamaah sekalian mengenal Allah. Di kesempatan ini saya diminta sedikit berbagi, ya, dari bagian dari safari saya dan di hari terakhir dan di pertemuan terakhir. Karena insya Allah besok saya akan kembali ke Jakarta. Dan di kesempatan ini saya diminta untuk memberikan atau berbagi kajian tentang jangan salah mendidik anak. Ya, jangan salah mendidik. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala.
mempelajari kesalahan-kesalahan mendidik anak, bahkan mempelajari kesalahan-kesalahan, entah itu kesalahan ibadah, kesalahan muamalat atau yang lainnya, itu penting. Ya, kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, araftu syarra la li syarrin, walakin aku mengetahui keburukan bukan untuk menyelesaikan keburukan ini, tapi untuk berlindung dari agar terhindar dari. Karena itu insyaallah malam hari ini kita akan berbicara beberapa kesalahan di antara banyaknya kesalahan-kesalahan yang dalam diri kita. Mudah-mudahan waktunya cukup. Meskipun ada 7 yang akan kita bahas di sini, 7 kesalahan, meskipun banyak kesalahan. Nah, 7 kesalahan ini adalah 7 kesalahan yang jamak terjadi di dalam masyarakat. Jangan sekali kita tahu anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus kita pelihara dan harus kita jaga. Ya, dan terutama ya, ini buku yang beliau tulis sebagai hadiah atas kelahiran cucunya. Kalau kita ya punya cucu, biasanya kita akan kasih hadiah. Ada yang bisa kasih hadiah mainan, bahkan sudah ada yang kasih hadiah uang, atau bahkan sudah disiapkan rumah untuk cucunya. Maka akhirnya Allah Ta'ala beliau memberikan hadiah buku. Dituliskan buku, makanya dikatakan Tuhfatul Walud, hadiah yang penuh dengan kasih sayang, berkaitan dengan hukum-hukum kelahiran. Di dalamnya dia menerangkan tentang sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, mulai dari sejak jadi hingga anak itu dilahirkan. Di antaranya kalian yang beliau nasihatkan adalah beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirati bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya dan menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga menyengsarakan orang tuanya. Dengan cara apa? Bi ihmalihi. Bi ihmalihi, menelantarkannya, mencuekkannya, mengabaikannya. Wa tarki ta'dibihi, enggak mau mendidiknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan memfasilitasi atau menolong anaknya untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi hasrat-hasratnya. Ya. Wa yas'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua mengira bahwasanya dia memuliakan anaknya, padahal sejatinya dia sedang menghinakan anaknya. Ya, wa annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu wa haramahu. Dia mengira dia menyayangi anaknya, padahal sejatinya dia sedang menzalimi dan menganiaya anaknya. Kemudian apa dampaknya? Kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim, fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya hilanglah manfaat yang ada pada anaknya. Wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan hilang pula ya bagiannya di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila Anda perhatikan, kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim, ya, kerusakan pada anak-anak itu sejatinya umumnya disebabkan oleh para ayah. Nah, perhatikan ini. Min kibalil aba, dari para bapak. Meskipun kata aba juga bisa bermakna umum, ibu dan bapak, tapi secara ya asal bahasa artinya adalah para ayah. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah, ini adalah peringatan dari Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Karena sebagaimana orang tua punya hak yang wajib ditunaikan oleh anak-anak kita, oleh anak-anak mereka, yaitu berupa bakti, maka sebelum itu sejatinya anak punya hak yang harus ditunaikan oleh kita sebagai orang tua, yaitu dalam hal mendidiknya. Karenanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah bukan bakti anak kepada orang tua, bukan. Tapi apa yang dihisab pertama kali oleh Allah? Yaitu bagaimana orang tua di dalam mendidik anaknya. Sebelum
Allah menghisab tentang baktinya anak kepada orang tua. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sejatinya bukan hanya anak-anak saja yang berbuat durhaka kepada orang tua, tapi itu diawali dengan kedurhakaan orang tua kepada anak-anaknya. Loh, kok bisa? Bisa. Itu disebutkan di dalam buku Tarbiyatul Aulad, ya. Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, karyanya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala. Beliau menukilkan sebuah kisah Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Sayyiduna Umar. Yashku uquqa ibnihi. Dia mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Kemudian oleh Sayyidina Umar dipanggil anaknya, dinasihati oleh Sayyidina Umar. Kemudian anaknya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya, oleh orang tuanya?" Kata Amirul Mukminin, "Iya." "Apakah itu, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian beliau mengatakan, yang pertama adalah an yantakiya ummahu. Hendaknya bapaknya menyeleksi ibunya. Ya, wa an yuhsina ismahu, dan memberikan nama yang baik, yang bagus untuk anaknya. Wa an yu'allimal Qur'ana, dan mengajarkan Al-Qur'an. Memang 3 yang disebutkan oleh Sayyiduna Umar. Bukan artinya ini cuma batasan 3, tidak. Tapi ini diantara yang penting disebutkan oleh Sayyiduna Umar. Menyeleksi ibu, memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian sang anak berkata, "Walakin ya Amirul Mukminin, abi lam yaf'al dzalika syai'an." Akan tetapi Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah mengerjakan itu semua. Ya, ummi zanjiyah. Ya, ibuku adalah seorang budak wanita lil majus, dari seorang majusi, enggak ketahuan apa agamanya. Wasammani Ju'al, dan aku dikasih nama Ju'al. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu saya belum tahu apa makna Ju'al, karena cari di kamus enggak dapat. Ya, jadi maknanya ini seperti makna yang kurang baik, Ju'al. Walam yu'allimni harfan minal Qur'an, dan aku enggak pernah diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Maka Sayyiduna Umar pun marah. Dipanggil bapaknya. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya, wa qad ji'ta ilayya tashku uquqa ibnika wa qad aqqaqtahu qabla yu'aqqaka. Kamu datang kepada aku, kamu mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu, padahal kamu sudah mendurhakai terlebih dahulu anakmu sebelum kamu didurhakai. Artinya ya jamaah, kita sebagai orang tua bisa mendurhakai anak, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merasa melakukan hal demikian kemudian kita sadar, maka kesadaran kita itu hidayah, taufik dari Allah. Kita harus bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, kemudian minta maaf kepada anak kita. Dan anak kita adalah amanat dari Allah. Allah mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kata Syekh Iman Al-Wakil di dalam Al-Qawaid Adz-Dzahabiyah fi Tarbiyatil Abna, ketika menerangkan tentang ayat ini, ila ahliha maksudnya adalah ya terhadap anak-anak kita, sesuai dengan konteks pembahasan. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah juga mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, jangan pula mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanat-amanat kalian sementara kalian mengetahuinya. Ya, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang dikatakan berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Karena itu ya jamaah, penting bagi kita untuk belajar agar kita bisa menjadi orang tua yang layak bagi anak kita. Tapi sejatinya
Ya, Allah ketika memberikan kita anak, Allah sudah memberikan kelayakan untuk kita. Allah sudah berikan kita potensi, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena nggak mungkin Allah ketika memberikan kita anak, kita nggak diberikan potensinya. Karena tidak mungkin bagi Allah memberikan amanat, memberikan beban, memberikan tanggung jawab yang tidak sanggup diemban. Atau dengan kata lain, kita pasti sanggup mengemban amanat dari Allah. Jadi pertanyaannya bukan sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Itu pertanyaannya. Jamaah sekalian menggunakan Allah. Di sini ada beberapa kesalahan. Yang saya sebutkan di sini ya adalah 7 kesalahan jamak di dalam pendidikan, di dalam mendidik anak. Ya, kesalahan pertama kita sebagai orang tua adalah tidak mengajarkan tauhid kepada anak dari semenjak dini. Atau dengan kata lain, kita tidak menautkan hati anak kita kepada penciptanya dari semenjak dini. Sehingga anak kita hatinya kosong dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada sebuah syubhat. Jadi nanti kita akan bahas ya, syubhat dulu, kemudian realita, baru kemudian pijakan. Ada sebuah syubhat yang menyatakan bahwasanya anak di bawah 7 tahun belum mampu berpikir secara konkret menurut teori perkembangan kognisi Jean Piaget. Gak mampu berpikir secara konkret. Maksud saya gak mampu berpikir secara abstrak. Jadi masih berpikir secara konkret. Konkret itu artinya sesuatu yang hissiyah, mahsus malmus, sesuatu yang bisa diindra. Itu konkret. Ya, abstrak sesuatu yang kita nggak bisa mengindranya. Ya. Nah, anak-anak ini belum mampu memahami sesuatu yang abstrak. Sementara tauhid, akidah itu perkara gaib. Perkara gaib itu sesuatu yang nggak bisa kita indra langsung. Contoh, hakikatnya Allah, zatnya Allah, kita nggak tahu. Malaikat, kita nggak tahu. Jin, kita nggak tahu. Kemudian yaumil akhir, artinya perkara-perkara gaib itu perkara-perkara yang abstrak. Nah, menurut mereka, anak-anak tidak atau belum waktunya di usia 7 tahun ke bawah diajarkan tentang akidah. Karena mereka belum bisa memahami perkara abstrak. Ya. Dan ini suatu hal yang tentunya keliru, makanya kita katakan syubhat. Nanti kita akan jawab dengan pijakan-pijakan. Dan realitanya jamaah sekalian, orang tua sendiri nggak ngerti akidah yang sahihah, nggak ngerti tauhid yang benar. Banyak yang nggak tahu. Sehingga ketika Anda belajar, ya Anda ngaji, misalnya Anda mempelajari Kitabut Tauhid, atau Anda mempelajari Al-Qawaidul Arba, atau Anda mempelajari Thalathatul Usul, atau kajian-kajian tauhid yang lainnya, itu sejatinya kita itu sudah belajar parenting. Loh kok bisa? Iya, karena kita sedang mengumpulkan pengetahuan ilmu yang paling penting yang wajib kita ketahui dan yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Karena bagaimana kita bisa mendidik anak kita tauhid sementara kita nggak pernah belajar? Bukankah dikatakan faqidu syai' la yu'ti? Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kalau katanya bule, orang Inggris, you cannot pour from an empty cup. Anda tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Kalau ini ada isinya gelasnya, kita bisa menuang, jadi bisa kita minum ya Pak. Izin minum dulu Pak. Nah tapi kalau kosong, kita nggak bisa menuang, karena nggak ada isinya. Berarti harus ada isinya dulu baru kita bisa tuangkan atau bisa kita minum. Demikian pula, kita sebagai orang tua, kalau nggak punya isi, bagaimana kita bisa memberi? Karenanya kita harus mengisi diri kita yaitu dengan ilmu yang benar. Baik. Di sini ada beberapa pijakan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan hal ini. Ini pijakan-pijakan yang cukup penting ya. Yang pertama, ketahui bahwasanya semua anak itu dilahirkan berada di atas fitrah. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah, atau di dalam lafaz yang lain dikatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak itu yang dilahirkan kecuali dilahirkan berada di atas fitrah. Di atas fitrah.
Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, ketika beliau menerangkan makna fitrah, kemudian beliau membawa varian-varian pendapat para ulama. Kemudian beliau sampai kepada kesimpulan wal ashah, pendapat yang paling sahih tentang makna fitrah ini, ya, anna ma'nahu anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam. Bahwasanya setiap anak itu sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Dan ulama kita ahlu sunnah bersepakat makna fitrah itu maknanya Islam, iman, tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30, ketika Allah mengatakan fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang mana Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sudah dalam keadaan mentauhidkannya, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu bisa dicek Pak di tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah semua makhluk termasuk manusia sudah diciptakan berada di atas tauhid, ma'rifatullah dan meyakini la ilaha illallah. Lalu kenapa kok bisa ada yang kafir, yang musyrik? Karena orang tuanya. Di dalam lanjutan hadis tadi Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Karena kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi enggak mengatakan orang tuanya menjadikan anaknya Islam. Nabi enggak mengatakan. Apa maknanya? Maknanya adalah Islam itu adalah fitrah itu sendiri. Dan ketika anak itu keluar dari Islam, siapa penyebabnya? Orang tuanya. Dengan kata lain Bapak-bapak, istilah Islam turunan itu sebenarnya kurang tepat. Wah, orang tua saya Islam, saya Islam. Enggak. Karena sejatinya semua manusia termasuk anaknya orang kafir, ketika dilahirkan mereka berada di atas fitrah. Ya. Dan para ulama menerangkan, ya ulama kita ahlu sunnah menerangkan apabila anak-anak kecil sebelum usia balik, apalagi usia sibyan, usia bayi meninggal dunia meskipun orang tuanya kafir, ya, maka mereka masuk surga menurut jumhur ulama. Ya, mereka masuk surga. Sebagian ulama yang lain berpendapat, ulama ijma apabila itu anaknya kaum muslimin. Tapi kalau anaknya orang kafir, sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Diuji lagi oleh Allah di hari kiamat. Karena Allah yang lebih tahu apabila dia seandainya dihidupkan oleh Allah apa yang dilakukan oleh anak ini. Jadi diuji lagi oleh Allah. Wa ala kulli hal intinya adalah mereka masih berada di atas fitrah. Ya. Nah, dari sini ya jamaah sekalian muliakan Allah, kita tahu ternyata anak kita itu dilahirkan sudah dalam keadaan iman, Islam, tauhid. Jadi tugas kita adalah menjaga, memelihara, menyuburkan, melindungi. Jangan sampai fitrah itu rusak. Karena yang merusak fitrahnya anak-anak kita itu siapa? Kita, Bapak-bapak. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya ya anna kulla insanin khuliqa saliman minal kufri. Ya. Atau kama qala, sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan selamat dari kekufuran. Selamat dari kekufuran. Enggak ada yang diciptakan Allah kafir. Tapi orang tuanya menyebabkan anaknya kafir. Selain orang tua siapa? Syaitan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus, berada di atas sesuatu yang lurus, berada di atas Islam, berada di atas tauhid, berada di atas fitrah, millahnya Ibrahim alaihissalam. Thumma atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan-syaitan, kemudian memalingkan mereka dari agama mereka. Ternyata syaitan juga berperan. Nah, jadi dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya tugas kita adalah menjaga dan menumbuhkan fitrah.
Pijakan kedua, ya. Anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga semenjak anak kita diberikan kepada kita. Amanat bapak-bapak, ibu-ibu. Allah ketika memberikan amanat, itu tidak mungkin Allah tidak membekali kita potensi dan kemampuan untuk memelihara dan menjaga amanat tersebut. Enggak mungkin. Karena kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Enggak mungkin. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menjadikan kita orang tua dan mengkaruniakan kepada kita anak, berarti sejatinya kita itu sudah diberikan Allah kesanggupan untuk menjadi orang tua. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal. Hanya saja tinggal kita mau atau tidak. Ya, untuk apa? Menggali potensi kita, kemudian kita menggunakannya dalam rangka untuk mendidik anak kita. Kemudian jamaah sekalian, di antara suatu hal yang seringkali keliru adalah kita seringkali punya mindset mendidik anak itu adalah di sekolah, bukan di rumah. Seringkali saya dapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana ya mengajarkan anak tentang agama, tentang tauhid, ya sementara sekolah yang Islam yang nyunnah itu jauh. Bagaimana Ustadz? Ya jamaah, yang berkewajiban untuk mendidik anak kita akidah yang benar, tauhid yang benar, akhlak yang mulia, itu bukan sekolah, tapi kita sebagai orang tua. Dan tempat belajar pertama kali anak-anak itu adalah kita di rumah, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Rumah itu adalah tempat atau institusi, lembaga pendidikan pertama anak manusia. Kepala sekolahnya adalah siapa? Antum, bapak-bapak. Gurunya siapa? Istri antum. Muridnya siapa? Anak-anak antum. Dan untuk bapak-bapak, murid antum termasuk istri antum. Artinya istri itu berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari suaminya. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi memang kita nggak ada yang sempurna. Kita nggak bisa menguasai semuanya. Kita nggak bisa ngajari semuanya. Kita memiliki keterbatasan. Karena itu kita boleh ta'awun, kerjasama, mencari mitra, mencari partner. Siapa mitra kita atau partner kita? Sekolah, guru, pondok. Itu partner, mitra, bukan tempat penitipan. Ya, bukan bengkel, tempat pembuangan, mohon maaf. Tapi mereka adalah mitra kita di dalam mendidik anak kita. Tetap pertanggungjawaban pertama yang akan Allah tanyakan kita, orang tua. Makanya kalau kita punya anak ya jamaah, kemudian kita titipkan ke yang lainnya, ke nurse-nya, ke kakek neneknya, atau ke daycare, atau yang lainnya, kemudian kita sibuk sendiri, maka itu artinya kita orang tua yang abai. Orang tua yang mengabaikan anak kita. Sehingga enggak heran apabila kita dari semenjak kecilnya kita tidak membersamai mereka, maka di hari tuanya kita mereka enggan membersamai kita. Ketika di hari kecilnya kita jarang menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka, maka jangan heran apabila di hari tua mereka tidak akan menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Dan jangan heran apabila di masa kecilnya kita sering meninggalkan mereka, maka juga nanti di hari tua kita akan ditinggalkan oleh mereka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Bapak-bapak sekalian muliakan Allah, antum, ini seringkali saya berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Punya bos, atasan yang antum hormati. Kemudian dia berikan titip, dia mau ke luar negeri, dia berikan titipan amanat rumah misalnya. Antum disuruh jaga rumahnya. Ya. Nah, seringkali kita ketika mendapatkan amanat dari orang yang kita hormati, kita merasa terhormat. Aku dikasih titipan nih sama bosku. Berarti bosku percaya sama aku. Ya kan? Tapi ketika Allah memberikan amanat kepada kita, kita seringkali abai. Padahal itu karunia Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab yang harus kita jaga. Gak ada apa-apanya rumahnya bos kita dibandingkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana ketika Anda dititipkan oleh bos Anda rumah, kemudian Anda titipkan lagi ke orang lain. Cak,
iki ono omane bosku. Aku gak iso jogo. Ya, aku njaluk tolong jogokno. Bagaimana kira-kira menurut antum? Ini adalah orang yang diberikan amanat, amanatnya dititipkan lagi, diamanatkan lagi ke orang lain. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang kurang amin, kurang amanat. Amanat yang diamanatkan lagi ke orang lain. Kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang akan disalahkan kira-kira? Ya antum. Bos nggak mau tahu, titipnya ke antum. Tapi ternyata berbicara tentang amanat Allah, kita dengan begitu mudahnya, dengan begitu entengnya kita titipkan ke orang lain. Padahal Allah titipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, inilah seringkali yang menjadi problem jamaah sekalian. Kemudian pijakan yang ketiga. Tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita sebagai orang tua mendidik anak kita dengan tauhid, berarti kita menunaikan haknya Allah. Dan kita menautkan hati kita dan hati anak kita kepada penciptanya. Dan siapa yang menunaikan haknya Allah, Allah tidak akan lupakan untuk menunaikan hak-haknya kita. Makanya di dalam Al-Quranul Karim itu seringkali Allah sebutkan perintah berbakti kepada orang tua setelah tauhid. Setelah tauhid. Ringkasnya, bahwasanya siapa di antara kita menunaikan haknya Allah, maka Allah tidak akan lupa dengan haknya kita. Dan siapa yang mendidik anaknya untuk menunaikan haknya Allah, maka Allah tidak akan lupakan haknya kita sebagai orang tua untuk mendapatkan baktinya anak. Ya, ini di antara ya pijakan yang penting yang seringkali kita lupakan. Ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, pijakan keempat, yang namanya tauhid itu adalah pondasi. Ya. Seperti bangunan perlu ada pondasi. Pondasi itu membutuhkan waktu. Ya, semakin kuat pondasinya maka akan semakin kuat bangunannya. Oleh karena itu, kita seringkali terkecoh. Kenapa? Karena pondasi itu enggak kelihatan. Seperti kita lihat masjid ini, antum bisa lihat pondasinya? Enggak bisa. Padahal pondasi itu penting. Rasulullah SAW itu membangun pondasi di dalam dakwahnya 13 tahun di Mekah. Dan kita seringkali abai dan lalai. Kenapa? Karena enggak kelihatan. Karena itu ya jamaah, anak-anak kita di bawah 7 tahun itu sejatinya fase kita membangun pondasi. Dengan isyarat dari hadis Nabi SAW, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Nabi secara spesifik menyebutkan usia 7 tahun. Dan Nabi secara spesifik menyebutkan perintah salat. Berarti ada yang istimewa dengan salat dan ada yang istimewa dengan perintah 7 tahun. Kita tahu bahwasanya ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bahkan kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya. Dan salat adalah tiangnya agama. Betapa pentingnya salat, dan salat itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dengan usia 7 tahun? Ternyata rahasianya, Pak, Bu, ketika kita merujuk kepada teori perkembangan anak, ya, baik itu yang diisyaratkan ulama kita dan juga yang berangkat dari hasil penelitian, observasi, riset, itu sebenarnya nyaris tidak ada kontradiksi. Ya. Bahwa sebenarnya anak-anak di usia di bawah 7 tahun yang disebut dengan usia tufulah itu adalah usia di mana sejatinya mereka ini dalam fase keemasan untuk ditumbuhkan keimanannya. Coba antum cerita ke anak antum usia 5 tahun. Cerita dongeng, cerita mitos, cerita legenda. Ya, percaya enggak Pak? Antum ceritakan tentang cerita-cerita dongeng-dongeng yang enggak masuk akal ke anak antum. Percaya mereka.
Karena mereka, sebagaimana kata Dr. Ahmad Nasir At-Toyar, mereka itu masih didominasi dengan at-tafkir al-khayali. Jadi kemampuan berpikir yang imajinatif, belum mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Karenanya ketika antum biarkan mereka nonton film kartun-kartun, itu akan dianggap itu nyata. Karena apa? Perkembangan kognisinya itu berkembangnya belakangan. Selain itu di usia itu anak-anak kathratul harakah wa adamul istiqrar. Banyak gerak, susah diem. Karena memang perkembangannya dia, perkembangan ototnya, perkembangan tulangnya itu mengharuskan dia banyak bergerak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil sebelum 7 tahun biasanya kalau disuruh sholat itu susah diem. Sementara sholat itu substansinya khusyuk dan tumakninah. Anak kecil biasanya sebelum 7 tahun, apalagi 4 tahun, 5 tahun, suruh sholat, antum ajari dia anteng, tetap akan gerak-gerak, goyang-goyang, tolah-toleh, kakinya dimaju mundurkan. Antum ajarkan sujud bolak-balik, tetap sujudnya nempel ininya ke lantai. Umumnya seperti itu. Makanya para ulama mazhab berpendapat anak sebelum tamyiz, sebelum 7 tahun sholatnya tidak sah. Tapi ketika mereka sholat, Allah tetap berikan ganjaran pahala untuk dirinya dan orang tuanya. Itu baiknya Allah. Karenanya anak sebelum 7 tahun sholat, yang perempuan nggak pakai jilbab, nggak berwudu, nggak apa-apa. Yang laki-laki juga sama, pakai celana pendek, ikut sholat abinya, nggak apa-apa. Karena ini fase kita menumbuhkan dulu kecintaan mereka dengan sholat. Mereka mengamati abinya sholat, ikut-ikutan, ya. Karena dibalik dari hadis Nabi SAW ini mengandung sebuah hikmah, bahwasanya Nabi memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun, berarti di bawah 7 tahun itu adalah fase kita membangun kesiapan anak agar mereka siap sholat. Sholat itu ibadah jasmaniyah yang mengharuskan hadirnya hati, ya. Mengharuskan hadirnya hati. Nah, anak-anak kita ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia sebelum 7 tahun mereka sulit diem. Rentang konsentrasinya masih pendek. Oleh karena itu makanya kita tidak memaksa mereka untuk sholat, tapi kita prepare mereka perkara yang paling penting dan pondasi, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenalkan anak kita dengan penciptanya Allah, ditumbuhkan mahabbah, cintanya anak kita kepada Allah. Makanya anak-anak TK kalau belajar di sekolah sama gurunya, seharusnya ini tuh dipelajari oleh orang tuanya. Mereka mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat ciptaan Allah, termasuk dirinya. Belajar tentang jari tangannya, belajar tentang matanya. Tapi seringkali kalau sekolah-sekolah yang tidak Islam dan tidak memiliki pondasi, itu cuma sekedar diajarkan kognisinya saja. Tapi kalau kita seharusnya semua itu harus dikaitkan kepada Allah. Untuk apa? Menumbuhkan rasa syukur anak kita kepada Allah. Contoh misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita masih usia 2,5 tahun, 3 tahun, baru belajar ngomong, sudah bisa membedakan warna. Seringkali orang tuanya cuman tepuk tangan, pinter ya nak, udah gitu tok. Tapi kita seharusnya tidak demikian. Seharusnya kita nggak pernah lepas lisan kita untuk mengulang-ulang kalimat thayyibah dalam rangka merangsang pendengarannya anak kita, bahwasanya kita nggak bisa lepas dari Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Subhanallah. Nak, Masya Allah nak, kamu sudah bisa membeda-bedakan warna. Alhamdulillah. Kamu bisa membedakan warna karena Allah kasih kamu mata. Allah menciptakan mata buat apa? Buat kamu. Ya, kamu punya mata. Siapa yang menciptakan matamu? Saya ngomong gini kok waktu itu jamaah kok ketawa ya. Allah menciptakan
Mana? Iya, jadi ketika saya mengatakan Allah menciptakan matamu, pada ketawa jamaah. Terus saya heran, nggak taunya memang kayaknya kayak bahasa sindiran kayaknya ya. Jadi mungkin bahasa sopannya Allah menciptakan mata kamu gitu ya. Ya intinya kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menumbuhkan rasa syukur agar mereka takjub dengan Allah, agar mereka ya merasakan kehebatan Allah, agar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu mudah takjub. Ngelihat dinosaurus seneng. Kenapa? Besar, gede. Itu suatu hal yang hebat. Tapi kita seringkali lupa mengajarkan tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar lagi. Anak-anak kita kadang-kadang seringkali senang dengan superhero, Hulk. Kenapa Hulk kuat? Padahal Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Dan kita seringkali lupa untuk mengajarkan bahwasanya ya tidak ada ya apapun di jagat semesta ini yang lebih kuat melebihi daripada Allah, karena Allah lah yang paling kuat. Ya. Dan seterusnya. Kita seringkali melupakan hal ini. Dan juga sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang nyata yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sejarah, sosok-sosok manusia-manusia yang hebat yang seharusnya bisa kita kaitkan kepada anak kita, misalnya para nabi dan para rasul. Tentang Nabi Daud alaihissalam misalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah karuniakan kerajaan yang begitu luasnya dari timur sampai barat, kerajaan hewan, kerajaan jin, kerajaan manusia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, nabi yang paling banyak namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan nabi yang paling kuat, fisiknya Nabi Musa itu kuat. Ya. Karena beliau itu beberapa kali enggak sengaja, misalnya ketika beliau sedang melihat ada orang Mesir dan orang Yahudi berantem, kemudian beliau dipanas-panasin oleh orang Yahudi ini. Kemudian beliau mukul si orang Mesir ini. Sekali pukul langsung mati. Ya, dan datang di dalam sejumlah riwayat ketika ada malaikat datang kepada Nabi Musa alaihissalam, sama Nabi Musa kaplok. Sampai apa? Sampai disebutkan matanya malaikat itu nyaris lepas. Ya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Itu menunjukkan betapa Nabi Musa itu alaihissalam adalah sosok yang kuat. Ya. Dan masih banyak lagi ya jemaah sekalian contoh-contoh yang lainnya. Ini sudah isya belum ya Pak? Soalnya kok di alarm saya itu sudah azan. Belum? Nanti tolong diingatkan ya. Baik. Jadi jemaah sekalian muliakan Allah, ini pentingnya kita untuk mengajarkan bahwasanya tauhid itu adalah pondasi. Kemudian pijakan yang kelima, tauhid itu adalah kita membangun koneksi diri kita dengan Allah dan membangun koneksi anak kita dengan Allah. Dan siapa yang membangun koneksinya, hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan selain Allah, dengan selainnya. Anda ingin hubungan Anda dengan anak Anda baik, maka perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Anda ingin agar hubungan Anda dengan istri baik, maka perbaiki hubungan Anda dengan Allah dengan banyak bertaqarrub dan mendekat kepada Allah. Itu kuncinya jemaah. Kenapa? Karena yang menggenggam hati hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada masalah sama teman, sama kolega, sama sohib, atau sama orang yang dekat kita, orang tua kita, anak kita, istri kita ada masalah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena semakin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan semakin membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan selainnya. Itu kunci. Ya. Kemudian yang keenam, tauhid itu pendidikan hati. Hati itu bagaikan raja. Apabila hati baik, maka akan baik semua anggota tubuhnya. Sehingga mendidik hati itu adalah pondasi. Kemudian yang ketujuh, tauhid adalah kunci segala kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila Anda ingin mendapatkan
ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dengan cara tauhid. Ya, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itu adalah ganjaran orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian pijakan yang terakhir, tauhid akan mengajarkan anak untuk menjadi sosok yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting. Nah, ini Isya berarti ya. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah, ya, karena sudah Isya, kita break dulu. Kemudian kita sholat Isya sebagaimana tadi disampaikan. Setelah sholat Isya, karena ini informasinya ada gerhana, maka kita sholat gerhana dulu. Sebagai pengingat jamaah sekalian, sholat gerhana itu adalah sunnah Nabi yang mulia alaihissalam, enggak wajib hukumnya, sunnah, ya. Lalu kemudian juga dilakukan 2 rakaat, dianjurkan sholat berjamaah di masjid dengan cara jahriyah. Dalam 2 rakaat ada 4 kali ruku, 4 kali ruku, ya. Jadi nanti jangan sampai salah ketika imam nanti bangkit dari ruku Allahu Akbar, jangan sujud ya. Jadi perhatikan gerakan imam, ya. Nah, mungkin kita break dulu juga sama teman-teman yang di Zoom, kita break dulu sebentar, nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya bahasan kita. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, jadi rencananya tadi saya akan membahas ada 7 kesalahan di dalam mendidik anak. Dikarenakan waktu sepertinya tidak memungkinkan, jadi saya akan meringkas poin-poinnya. Dan sebenarnya saya sudah menyusun semacam PDF-nya atau e-book-nya. Nanti detailnya
Insya Allah saya akan kirimkan ke Pak Slamet PDF-nya, nanti bisa di-share ke jamaah untuk lebih detailnya. Lalu kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua di dalam mendidik anak adalah kita sebagai orang tua tidak menjadi qudwah, tidak menjadi teladan bagi anak kita. Jadi kalau kita perhatikan kebanyakan orang tua ya, mereka itu tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam hal akhlak, dalam hal perangai, dalam hal perkataan, sehingga akhirnya anak menyerap apa yang ada pada orang tuanya. Ya. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan memberikan qudwah atau uswah itu adalah salah satu kaidah penting di dalam pendidikan. Dan kuncinya adalah sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6, untuk bisa menjadi teladan yang baik harus nabda'u bi anfusina, kita mulai dari diri kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi yang pertama adalah anfusakum, artinya ibda, ya, awali, ya, ibda nafsaka, mulai dari dirimu pertama kali sebelum yang lainnya. Jadi harus islahun nafsi. Dan untuk melakukan perbaikan diri enggak mungkin bisa kita lakukan tanpa belajar, tanpa ilmu dan mengajarkan dan mempraktekkan ilmu kita. Karena dengan mempraktekkan ilmu kita akan menjadi sosok yang bisa memberikan contoh dan teladan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga adalah tidak ada kerjasama, ya, tidak ada ta'awun dan berbagi peran antara suami dan istri. Jamaah sekalian, kita lihat realita kebanyakan adanya orang tua yang mereka, mohon maaf, egois. Contoh misalnya bapak atau suami egois, artinya semua urusan pendidikan anak diserahkan kepada istrinya. Mereka menganggap bahwasanya, ya, mendidik anak itu tugasnya istri, tugasnya ibu. Padahal sejatinya mendidik anak juga merupakan bagian tanggung jawab yang besar dari sosok ayah. Karena itu ya jamaah, kita tahu laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah penanggung jawab. Dan Al-Quranul Karim ketika memberikan potret pendidikan, hampir semuanya ada pada sosok ayah, ya. Mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Yakub alaihissalam, Luqman alaihissalam, itu sosok laki-laki semua, ya. Nah sementara kita akan dapati jarang di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang wanita atau ibu atau sosok istri. Tapi jamaah sekalian, sejatinya anak itu butuh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak adalah buah hati dari suami dan istri, dari ayah dan ibunya. Dan anak akan belajar peran, belajar untuk memahami diri dan memahami perannya di muka bumi ini. Karena itu mereka butuh keberadaan ayah dan ibu. Dan juga suatu hal yang gak kalah pentingnya adalah sejatinya istri bukanlah pelayan, istri bukanlah pelengkap, tapi istri adalah mitra, partner hidup di dunia dan di akhirat. Jadi mitra yaitu mitra sedunia dan sesurga. Artinya sebagai suami kita harus apa? Harus bersama-sama menggandeng pasangan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus ada kesepakatan bagaimana cara mendidik anak. Jamaah sekalian, di sini saya akan jelaskan sedikit pentingnya peran ayah dan peran ibu, peran suami dan peran istri dalam pendidikan anak. Kita tahu ayah penanggung jawab. Karena itu ayah itu sejatinya penentu visi dan misi, tujuan keluarga. Ayah adalah pelindung, pemimpin dan penanggung jawab apa yang ada di dalam keluarganya. Dan ketahui jamaah sekalian, anak itu belajar dari sosok bapaknya. Pertama, tanggung jawab, mas'uliyah. Yang kedua, indibat, kedisiplinan. Yang ketiga, as-thiqatu bin nafsi, kepercayaan diri. Yang keempat
anak belajar berprinsip, memiliki mabda, punya prinsip. Yang kelima, dhabtun nafsi, bisa mengendalikan atau memanage emosinya. Dan yang keenam adalah maharatul hayah, life skill. Itu banyak diambil dari sosok ayah. Ini 6 hal ini bukan batasan ya. Ini diantara yang diambil oleh sosok anak lebih banyak dari sosok ayah. Tanggung jawab, kedisiplinan, kepercayaan diri, prinsip pengelolaan emosi, dan life skill. Adapun ibu sejatinya adalah eksekutor, pelaksana visi dan misi. Ibu adalah mudarrisah, muaddibah, muallimah, murabbiyah, pengajar, guru. Langsung yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, tapi bukan artinya suami atau ayah itu tidak penting. Bahkan ayah juga harus hadir. Anak akan belajar apa dari sosok ibu? Di antaranya yang pertama, anak belajar tentang bahasa, lughah. Makanya seringkali bahasa disebut dengan bahasa ibu. Mother tongue ya, lidah ibu, bahasa ibu. Yang kedua, anak belajar tentang az-zaka atau intelligence atau kecerdasan, itu kebanyakan dari ibu sebenarnya. Yang ketiga, anak lebih banyak menyerap adab dan akhlak dari ibunya. Yang keempat, anak belajar ma'rifatus syu'ur, mengenal emosi, mengenal perasaan dari sosok ibu. Ya, yang kelima, anak belajar tentang arifku, kasih sayang, ya, rahmah, itu dari sosok ibunya. Kemudian juga anak belajar dari sosok ibu as-sabat was-sabr, keteguhan dan kesabaran, serta al-utf, yaitu empati. Ini adalah hal-hal yang diambil anak dari sosok ibunya, dan ini sebenarnya bahasanya panjang ya jamaah. Karena ini materi yang sebenarnya perlu dibahas dalam satu daurah khusus ya. Tapi insya Allah kita bahas poin-poinnya saja di malam hari ini. Lalu kemudian kesalahan yang keempat yang sering kali kita lakukan adalah kita tidak hikmah, tidak bijak di dalam mendidik anak. Ya, hikmah itu salah satu kunci kesuksesan. Makanya tokoh yang Allah abadikan di dalam pendidikan, Luqman alaihissalam, Allah jelaskan karunia Allah kepada Luqman. Apa itu? Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak berlebihan kalau kita katakan Luqman alaihissalam adalah figur bapak pendidikan Islam. Karena Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dan jamaah sekalian, untuk membahas metodenya Luqman itu juga ada bahasan yang cukup panjang. Dan apabila kita membedah metodenya Luqman dalam mendidik anak, itu sudah cukup. Kita nggak perlu menoleh kepada teori-teori, konsep-konsep pengasuhan yang lainnya, karena sudah begitu sempurnanya. Apalagi ya jika diiringi dengan kita mengambil dari tentunya konsepnya Rasulullah SAW di dalam mendidik anak. Kemudian ya jamaah, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, itu hikmah. Ya, jadi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah. Kayak misalnya antum menuangkan air di gelas ini, itu hikmah. Wad'u syai' fi mahallihi. Tapi kalau antum tuangkan air di tempat tisu ini, berarti antum tidak hikmah, lawannya zalim. Ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah, kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim, hikmah itu mengandung 3 unsur. Fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang benar. Artinya sesuatu yang kita lakukan itu benar. Benar berarti harus ada dasarnya, harus ada landasannya. Tentunya landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, fi'lun ma yanbaghi alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Berarti hikmah itu mengharuskan kita memiliki metode, memiliki cara, ya, memiliki thoriqah, memiliki kurikulum. Ya, fil waqtil ladzi yanbaghi. Yang ketiga, fil waqtil ladzi yanbaghi, yaitu melakukan di waktu yang tepat. Harus melihat momennya, waktunya. Terus kemudian juga Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan ada 3 rukun hikmah. Seseorang tidak dikatakan hikmah kecuali apabila memiliki 3 rukun ini. Pertama, ilmu. Antum gak bisa menjadi hikmah kalau antum gak punya ilmu. Yang kedua, hilmu. Hilmu. Ya, hilmu.
Orang yang hilmu disebut halim. Orang yang berilmu disebut dengan alim. Ya, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Al ilmu bita'allumi, wal hilmu bitahallumi. Kesantunan itu juga bisa dilatih. Gak ada alasan saya orangnya memang karakternya keras, Ustaz. Saya memang dididik itu memang keras. Tapi tetap kesantunan bisa dilatih. Ya, makanya dikatakan al hilmu bitahallumi. Ibaratnya ilmu itu adalah paketnya, maka ilmu itu pengantarnya, kurirnya, ya, konveyernya, transportnya itu ilmu. Betapa banyak sekarang orang-orang punya ilmu, berilmu, ya, tapi nggak santun, nggak lemah lembut, sehingga akhirnya apa? Alih-alih dia bisa mengantarkan, menyampaikan ilmunya, maka dia pun ditolak, dijauhi. Kenapa? Karena dia nggak santun. Meskipun pinter, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi orangnya keras, bengis, suka mencemooh, suka mencibir, suka menjelekkan, maka dia tidak halim. Berarti dia tidak hikmah. Orang yang seperti ini itu dikatakan oleh Nabi sebagai munaffir. Karena Nabi pernah mengatakan kepada sebagian sahabatnya, Nabi mengatakan apa? Inna fikum minal munaffirin. Kama qala, ya. Sesungguhnya ada di antara kalian adalah orang-orang yang membuat orang lari. Munafirin itu membuat orang lari dari apa yang kita sampaikan, membuat orang menjauh. Karena apa? Sikap kita yang buruk, sikap kita yang jelek. Harus santun makanya. Tapi ternyata dua ini kurang cukup. Yang ketiga adalah al-anatu atau ta'anni. Ta'anni itu tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak pengen cepet-cepetan, tidak instan. Karena kita mendidik. Ya, mendidik itu butuh proses. Ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkahnya. Mendidik itu sebagaimana kata ulama kita, seperti misalnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau ketika menerangkan makna tarbiyah itu sama akar katanya dengan kata rob, yaitu apa? Tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat maksimalnya, optimalnya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Itulah hikmah. Yang mengajarkan konsep hikmah Allah, Rabb kita. Sebagaimana sebutan Allah Rabb yang memiliki akar kata sama dengan tarbiyah, para ulama menerangkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dalam 6 masa. Fi sittati ayyam. Mampu enggak sih Allah menciptakan langit dan bumi hanya dalam satu masa, sekejap? Mampu. Apabila Allah berkehendak, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Tapi ternyata Allah contohkan kepada kita, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 2 masa pertama Allah ciptakan bumi, 2 masa kedua Allah ciptakan langit, dan 2 masa terakhir Allah sempurnakan penciptaan bumi beserta isinya. Ya, jadi ada fase-fasenya, ada masanya. Oleh karena itu hikmah mengharuskan kita mengetahui fase-fase perkembangan anak kita. Secara umum, fase perkembangan anak kita, kalau kita meminjam istilahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menerangkan di antara fase perkembangan manusia termasuk anak-anak, yang pertama adalah fase mulai dari semenjak dilahirkan sampai disapih, 0 sampai 2 tahun, disebut dengan sibyan. Dan ini indera yang berkembang paling pesat pendengarannya. Makanya ini fase tasmi' wa talqin. Jadi antum punya bayi, perbanyak tasmi' dan talqin. Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu akan merasuk ke dalam indera pendengarannya dan akan tersimpan di memori anak kita meskipun mereka belum paham. Sehingga yang pertama kali mereka ucapkan, mereka lafalkan dengan lisannya kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua adalah fase dari semenjak disapih sampai usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Berangkat dari hadis Nabi tadi, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun, 2 sampai 7. Itu sebutannya gulam. Sebutannya gulam, meskipun sebagian mengatakan tufula, ya kurang lebih sama saja. Ya, gulam. Ini penglihatan mereka sudah lebih sempurna. Mereka lihat, mereka tiru. Mereka perhatikan, mereka contoh. Dan ini fase pondasi membangun mahabbatullah, cinta kepada Allah.
Kemudian usia 7 sampai 10 tahun. Kenapa 10? Karena berkaitan dengan hadis Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul anakmu kalau enggak salat di usia 10 tahun. 7 sampai 10 tahun disebut usia yafi'. Sebagian mengatakan usia tamyiz. Karena memang udah tamyiz. Kalau ada yang mengatakan tamyiz 7 sampai 10 ini sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah tamyiz itu dari 7 seterusnya. Bahkan sebenarnya tamyiz itu tidak mesti 7 tahun. Bahkan ada anak-anak yang lebih cepat duluan usianya. Sebelum 7 tahun sudah tamyiz. Bahkan ada yang belakangan 9 tahun belum tamyiz ternyata. Ya, dan ini memang ada bahasanya cukup panjang ya untuk membahas tamyiz ya jamaah sekalian. Ya, namun karena waktu ya kita bahas secara ringkas-ringkas ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa terus belajar. Nah, jadi ini disebut dengan fase yafi'. Nah, fase yafi' ini berarti fase ta'dib, ta'lim, targhib. Kita mendidik, mengajarkan adab, mengajarkan ilmu, dan kemudian juga kita fase memotivasi mereka untuk ibadah, berbuat kebaikan. Kemudian 10 sampai 15 tahun itu usia hazawar namanya. Hazawar. Ya. Usia hazawar. Nah, di usia ini baru sudah boleh ditakhwif, ditakut-takuti. Diancam, udah boleh. Tapi di usia sebelumnya jangan diancam-ancam dulu. Kadang-kadang kita sama anak-anak kecil suka ngancam-ngancam. Ima diancam setan, ataupun diancam hal-hal yang menakutkan. Bahkan profesi dokter dijadikan sarana untuk nakut-nakuti. Ayo kamu kalau nggak nurut ibu tak bawa ke dokter, disuntik kamu. Akhirnya anaknya sakit dibawa ke dokter, nggak mau. Itu nggak boleh kita nakut-nakuti anak seperti itu. Apalagi nakut-nakutin dengan Allah. Jangan ya jamaah. Karena apabila belum terbangun mahabbahnya, cintanya anak kepada Allah, kemudian Allah dijadikan objek untuk nakut-nakuti kamu kalau nggak nurut sama abi, durhaka kamu, masuk neraka kamu, dibakar sama Allah kamu. Bayangan anak, Allah kok jahat ya. Masa kok dibakar-bakar aku. Akhirnya kita membangun image yang negatif tentang Allah kepada anak kita. Padahal belum waktunya. Waktunya di usia itu kita membangun image yang positif tentang Allah. Allah Maha Baik. Kalau antum lihat di dalam nama-nama dan sifat Allah ya jamaah, itu semuanya baik dan indah. Bahkan dalam basmalah saja Allah sifatkan dirinya dengan rahmah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sifat rahmah. Karena secara asal Allah sifatnya rahmah. Allah itu mengazab, itu bukan sifat asalnya Allah, tapi sebagai bentuk pembalasan sesuai dengan keadilan Allah. Allah berbuat makar, itu sebagai bentuk pembalasan atas makarnya orang-orang kafir. Allah berbuat tipu daya, itu juga sebagai pembalasan. Karena itu enggak layak kita mengatakan, wahai Allah Tuhanku yang maha berbuat makar, yang maha memberikan azab, yang maha berbuat tipu daya. Itu tidak layak. Kecuali ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah menzalimi aku, maka balaslah kezaliman mereka, balaslah makar mereka, karena engkau sebaik-baik yang membalas makar. Itu boleh. Tapi secara asal kita tidak menyebut Allah dengan sifat-sifat seperti ini kecuali sebagai bentuk pembalasan. Karena Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang indah, yang mulia, yang sempurna. Ya. Thayyib. Adanya pengklasifikasian ini mengharuskan kita memiliki pendekatan yang berbeda. Di antaranya seperti dinukilkan oleh Dr. Ahmad Nasir At-Tayyar di dalam kaidah pertama bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka adalah la'ib ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermain sama anakmu 7 tahun pertama, usia bermain. Ta'dib di usia 7 tahun kedua, 7 sampai 14, malu mulai didik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bersahabat, 14 sampai 21. Bersahabat dengan dia. Nah, kemudian kesalahan yang kelima, yaitu tidak punya aturan dan perhatian di dalam mendidik anak. Ringkasnya jamaah sekalian, anak-anak kita itu butuh aturan sekaligus perhatian. Karena mereka harus tahu ketika kita memberikan aturan, adanya larangan, adanya perintah dan semisalnya, itu sebagai bentuk perhatian kita gitu loh.
Kita itu menyayangi mereka sehingga kita memberikan aturan-aturan. Karena di balik aturan itu ada kemaslahatan. Kita ingin menjauhkan kemadharatan. Anak-anak kita itu belum bisa memilah-milah mana baik, mana buruk, mana yang berbahaya, mana tidak. Ya, apalagi di usia mereka di bawah 7 tahun, belum tamyiz. Karena itu kita harus berikan aturan, ajarkan adab dan seterusnya. Nah, yang tepat adalah ketika mendidik anak itu kita harus berikan aturan dan perhatian sekaligus kedua-duanya. Karena apabila orang tua cuma memberikan aturan, nggak diberikan perhatian, ini orang tua tiran. Orang tua yang tiran kepada anak. Akhirnya anaknya menjadi pemberontak atau penakut. Wis pokoknya nurut ambek bapak, gak usah nurut pokoknya. Kalau nggak nurut udah dihukum. Ya, seakan-akan bapak itu selalu benar dan harus dituruti. Nggak boleh membantah, nggak boleh membangkang. Bikin aturan sendiri. Atau yang kedua, orang tuanya cuma ngasih perhatian, nggak dikasih aturan. Akhirnya anak nggak tahu aturan. Anak bergantung kepada orang tuanya, nggak punya kemandirian. Sampai udah gede masih nempel sama orang tuanya, tapi nggak tahu aturan. Ketidaktahuan aturan ya anak ini akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan mereka menjadi kacau, faudo, chaos. Nah, yang ketiga adalah kita harus memberikan berbarengan aturan dan perhatian. Dan ketika membuat aturan, kita libatkan anak kita. Karena itu manfaatnya banyak ya jamaah sekalian. Apa? Karena ketika kita melibatkan mereka bikin aturan, ayo nak, sama-sama yuk kita bikin aturan yuk. Ajak mereka, ajak serta mereka. Karena manfaatnya apa? Yang pertama, mereka akan lebih belajar mengenal dirinya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa perasaan mereka. Kemudian yang kedua, mereka akan belajar mengungkapkan takbir, mengungkapkan perasaannya, pikirannya, gagasannya. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka akan merasa diakui. Karena orang tuanya mengajak dia serta. Berarti diakui, dihargai. Kemudian yang keempat, anak akan belajar skill bernegosiasi, menghadapi masalah, sekaligus problem solving. Kemudian anak juga akan belajar berkomitmen dan berkonsisten. Kemudian anak juga akan belajar menghadapi konsekuensi. Konsekuensi kalau dia melanggar aturannya. Juga anak belajar untuk menghadapi ketika keinginannya tidak diikuti. Itu manfaatnya luar biasa. Makanya penting bikin aturan, kita bikin sendiri, libatkan anak kita. Kemudian yang keenam adalah ya orang tua yang berlebihan di dalam memberikan hukuman kepada anak. Banyak orang tua, anak-anak itu kadang-kadang dihukum itu secara berlebihan dan tidak hikmah. Contoh misalnya, anak usia 5 tahun disuruh sholat, belum mau, dikepruk, dipukul. Kenapa dia memukul anaknya? Karena gak sabar, kepingin cepet-cepetan, kepingin instan anaknya nurut. Padahal pendidikan itu tidak dengan cara dipaksakan anak tersebut. Tapi di situ butuh proses. Hidayah itu tidak dipaksa ya jamaah. Dan pendidikan itu aktivitas kita menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita, tentunya dengan izin Allah. Dan itu tidak dengan cara paksaan. Ya. Apalagi memberikan hukuman-hukuman yang berlebihan kepada anak kita, tentunya itu adalah suatu hal yang tidak baik. Akan menyebabkan gangguan-gangguan baik secara psikis, fisik, mental, emosi dan seterusnya. Ya. Toyib. Lalu kemudian yang terakhir, ya ini memang sebenarnya panjang ya bahasan ini, tapi karena melihat waktu, belum lagi nanti ada hadiah kayaknya, lalu belum lagi nanti tanya jawab. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah kalau tadi berlebihan di dalam menghukum, yang ketujuh adalah berlebihan di dalam memuji, mengapresiasi. Itu juga berbahaya jamaah sekalian. Teori-teori parenting modern, mereka ketika memuji anak, itu mereka ingin melejitkan kepercayaan diri anak tanpa diikat dengan Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak berhasil, kamu hebat. Anak Umi paling hebat sedunia. Anak Umi paling hebat sejagat raya. Paling pinter kamu. Pujian-pujian yang berlebihan.
Akhirnya anak ketika dipuji seperti ini menjadi apa ya jamaah? Menjadi makan puji. Menjadi melakukan sesuatu pengen dipuji. Bahkan kadang-kadang dia melakukan sesuatu ya hanya karena sekedar dipuji, akhirnya dia rela menghalalkan segala cara. Karena ketika dia misalnya melakukan sesuatu gagal, dia akan merasa dunia ini sempit, dunia ini runtuh. Dia menjadi people pleaser. Hidup untuk mencari pujian orang, mencari keriduan orang. Akhirnya menjadi anak-anak bermental lemah. Saya kurang setuju dengan istilah mental tempe. Tempe itu sehat loh jemaah. Kenapa dikatakan mental tempe ya? Bermental lemah. Ya. Itu bahayanya. Karena itu ketika kita memuji harus punya pijakan. Pijakannya adalah senantiasa untuk dikembalikan kepada Allah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. An-Nisa 79. Adapun kebaikan yang engkau peroleh dari Allah. Masya Allah, kamu berhasil nak. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kaitkan itu semua dari Allah. Semua atas pertolongan Allah, semua atas pemberian Allah, semua atas karunia Allah. Karena kalau bukan atas bantuan dari Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada al-quwah, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas kecil, itu udah Nabi ajarkan konsep pendidikan yang luar biasa. Nabi katakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nak, kamu kalau mau minta nak, minta kepada Allah. Kamu kalau mau mohon pertolongan nak, mohon pertolongan kepada Allah. Ajarkan jamaah sebelum anak-anak kita itu meminta sesuatu kepada kita, kita penuhi, ajarkan mereka meminta dulu kepada Allah meskipun hal remeh. Abi, aku minta es krim, Bi. Minta kepada Allah dulu ya nak. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah abiku ya rezeki agar abi bisa membelikan aku es krim. Kemudian belikan es krim, kasih, ini titipan dari Allah nak. Kalau bukan karena Allah memberikan rezeki ke abi nggak bisa kasih kamu ini. Tapi tidak terus-terusan demikian kita penuhi, karena seringkali salah kaprah dijadikan doa ini sarana anak untuk memenuhi semua keinginannya. Ada ibu-ibu yang sempat bertanya setelah tahu konsep ini, Ustadz, anak saya setiap kepingin mainan doa Ustadz, kalau nggak saya kasih nanti gimana Ustadz? Nanti khawatirnya dia nggak percaya lagi sama Allah. Ya salah kaprah berarti. Berarti pijakannya nggak ada, fondasinya nggak ada. Kita harus ajarkan bahwasanya ketika anak berdoa, kita berdoa, ya semuanya itu adalah atas ketentuan Allah. Entah Allah kabulkan saat itu juga, atau Allah tunda pengabulannya, atau Allah simpan nanti untuk di yaumil kiamah. Selain ajarkan mereka untuk bersyukur, ajarkan sabar. Artinya enggak setiap yang mereka inginkan saat itu langsung dipenuhi. Misalnya anak kita sakit, kepingin es krim, ya Allah, berikan rezeki pada umiku supaya umi bisa belikan aku es krim. Di hadapan uminya berdoa. Uminya bingung. Duh, anakku pilek. Tak belikan es krim, malah nanti semakin membuat parah. Kalau enggak tak belikan, nanti dia kecewa sama Allah. Nah, berarti ada yang keliru berarti pendidikan kita kalau seperti itu. Ya. Kita harus ajarkan, nak, berdoa terus nak kepada Allah. Dan kamu doa juga minta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ya. Allah sayang sama kamu nak. Ya. Jadi ketika kamu berdoa, jadi kamu belum mendapatkan keinginan kamu es krim, itu artinya Allah sayang sama kamu, agar kamu terus berdoa kepada Allah. Dan supaya kamu juga sehat dulu. Karena kalau kamu minum es krim pada saat kamu sakit, nanti kamu malah khawatirnya gak sembuh-sembuh. Intinya ajarkan terus konsep-konsep ya seperti itu. Ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika mau minta tolong, ajarkan minta tolong dulu kepada Allah. Mau belajar, ajarkan minta tolong dulu kepada Allah. Ya. Ya.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ajarkan doa-doa yang ada yang warid ya dari Nabi ya, agar mereka senantiasa melakukan sesuatu itu diawali dengan doa, meminta pertolongan kepada Allah, termasuk bismillah. Ajarkan bismillah. Bismillahi asyrab, dengan nama Allah aku minum, dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku tidur, dengan nama Allah aku melakukan ini dan itu. Karena ketika kita mengucapkan bismillah, itu diantara maknanya adalah kita sedang bertabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah. Ini adalah adab yang tinggi kepada Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita sebut dulu Allah. Ambil keberkahan nama Allah. Yang kedua adalah mengandung isti'anah. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan Allah untuk melakukan perbuatan ini dan itu. Itu diantara caranya jemaah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, itu beliau ajarkan konsepsi yang luar biasa, yang bisa membangun pribadi anak yang kuat tahan bully. Wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Seandainya umat ini bersatu ya dalam rangka untuk memberikan kamu manfaat, mereka enggak bisa memberikan kamu manfaat kecuali apa yang Allah tetapkan. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Demikian pula kalau umat ini bersatu untuk membahayakan kamu, ya, membuat kamu celaka, enggak bisa kecuali apabila Allah telah menetapkannya. Diajarkan mengimani takdir Allah. Artinya semuanya itu atas keputusan Allah. Akhirnya terbentuk dalam diri anak, ya, yaitu mereka melakukan sesuatu untuk mencari pandangan Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah, bukan pandangan manusia. Dia menjadi sosok tangguh. Di sekolah sama temannya dicemooh, dijelek-jelekkan, lewat, enggak peduli. Karena dia sadar ucapan manusia itu enggak bisa membuat dirinya menjadi baik ataupun buruk, karena baik dan buruk adalah di sisi Allah. Berarti kita telah mendidik anak-anak yang luar biasa. Nah, karena itu jamaah sekalian, harus tawassut di dalam menghukum dan memberikan hadiah, reward and punishment. Baik ya jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada malam hari ini. Nanti insyaallah saya akan share PDF-nya ke Pak Slamet, insyaallah nanti bisa dibagi oleh Pak Slamet ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya mungkin kita apa dulu ini? Oh, jadi yang tanya dapat hadiah, Pak? Iya. Oh gitu, yang tanya dapat hadiah. Nggih, bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan, dan kami menyediakan 6 buah souvenir, 3 untuk ikhwan atau laki dan sisanya untuk akhwat atau perempuan. Bagi akhwat yang sudah mempertanyakan pertanyaannya melalui kertas, boleh mengambil souvenirnya di belakang. Ya, monggo bagi para ikhwan yang bertanya. Baik. Nah, baik ya. Barakallahu fiik. Dan kalau bisa sih jangan dikasih sisa-sisa yang akhwatnya. Enggak, tadi katanya yang 3 buat ikhwan, yang sisanya buat akhwat. Silakan. Nah. Silakan, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, semua yang disampaikan oleh Ustaz termasuk ilmu daging, ilmu mahal bagi saya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya saya merasa tidak seindah realita Ustaz. Betul. Siapa sih yang nggak pengen punya orang tua yang bisa sempurna mendidik anak, ataupun sebaliknya pengen punya anak yang bisa menurut. Nah, terlebih yang sering kita dengar orang tua sering berlomba-lomba membandingkan anaknya terhadap anak orang lain. Barangkali maksud orang tua baik, biar memberikan motivasi. Iya betul Ustaz. Namun sayangnya dia khawatirkan anak menjadi minder gitu. Nah, mohon faedahnya Ustaz. Terima kasih. Nah, Toib, barakallahu fiik. Ya, ini juga suatu hal yang benar ya jamaah sekalian.
tak seindah seperti yang disampaikan. Artinya juga saya pun juga nggak mudah untuk mempraktekkan. Ya, karena memang ini suatu hal yang membutuhkan kesabaran, dan kita ini makhluk yang lemah, tidak sempurna, dan kita tidak dituntut untuk sempurna. Makanya kita senantiasa butuh selalu pertolongan Allah. Ya, makanya 17 kali dalam sehari kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Bukan artinya kita enggak berada di atas jalan yang lurus, tapi kita enggak tahu bagaimana tentang kondisi kita, hati kita. Makanya kita senantiasa butuh pertolongan Allah, beristi'anah kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ya, jadi memang kita nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna, anak kita nggak sempurna. Maka jangan menuntut kesempurnaan. Karenanya Allah nggak melihat hasil dalam pendidikan. Yang dilihat Allah adalah upaya, ikhtiar, usaha, proses, hasilnya di tangan Allah. Tapi Allah tentunya tidak akan menyia-nyiakan upaya kita. Dan Allah Maha Adil. Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk hamba-hambanya. Kemudian tentang masalah membanding-bandingkan anak. Ya jamaah sekalian, tiap anak itu unik, istimewa, gak sama. Beda sama tablet atau handphone. Sekali produksi 100.000 produk sama semua. Yang membedakan paling cuman emailnya doang. Sama. Tapi ya kita gak bisa bandingkan dengan ciptaan Allah. Antum punya anak kembar 3 identik, tetap beda. Bisa antum bedakan karena tiap anak unik. Dari penampilannya saja beda, feature-nya beda, bentuk hidungnya, bentuk wajahnya beda. Gak ada yang sama, kita punya keunikan. Maka tentunya dalam hal-hal yang lain juga berbeda, punya keunikan. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah mengenali anak, kelebihannya dan kekurangannya, fokus kepada kelebihannya, tidak pada kekurangannya. Kemudian tidak dibanding-bandingkan anak kita dengan yang lainnya, termasuk dengan abangnya atau dengan adiknya. Ya, apalagi dibandingkan dengan anaknya orang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Lihat tuh. Ya, kadang-kadang ada ibu ngomong sama bapaknya, sama suaminya maksudnya. Anaknya si fulan, kok kayak gitu ya, Bi? Baik banget, hafalannya banyak, kok anak kita kayak gini? Itu berarti dia sedang ngomongin dirinya. Anak itu cerminan orang tuanya. Ya. Terus kemudian juga apa ya jamaah? Anak antum itu titipan Allah kepada antum. Anaknya si fulan titipan Allah kepada fulan. Jangan antum banding-bandingkan. Allah sudah membagi-bagikan sesuai dengan keadilan Allah. Seakan-akan kok yang itu lebih baik ya daripada yang aku punya. Berarti seakan-akan itu kita menuduh Allah tidak berbuat adil. Padahal anak kita itu adalah sosok yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengenalinya dan menggalinya, mencari tahu kelebihannya. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing ya jamaah. Anak kita sudah dibekali Allah setidaknya 2 hal. Pertama bakat, yang kedua adalah al-maharah, keterampilan. Bakat itu unik. Bakat itu unik. Tiap anak beda-beda. Adapun keterampilan itu adalah potensi. Setiap anak kita pasti mampu meskipun memiliki waktu menguasai yang berbeda-beda. Ya, tapi tetap memiliki kemampuan. Contoh misalnya ada kakak adik. Adiknya ini ditalkin sekali hafal Al-Qur'an. Abangnya tidak seperti itu. Tapi membutuhkan berulang-ulang. Tapi tetap bisa. Meskipun 10 kali, 20 kali, 30 kali, baru 100 kali baru dia bisa. Artinya tetap memiliki kemampuan. Allah sudah berikan kemampuan tersebut. Dan seringkali metodenya, caranya, ngajarnya itu juga mempengaruhi. Artinya tiap anak itu nggak bisa kita melakukan pendekatan yang sama. Cara ngajar kepada adik sama dengan cara ngajar kepada kakak. Makanya benar ya jamaah sekalian, kata Kiai Haji Maimun Zubair ya kalau tidak salah ingat yang mengatakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah orang tua yang bodoh, tidak tahu bagaimana cara mengajari anaknya. Kalau antum tahu, ini juga seringkali saya sampaikan, Imam Rabi' bin Sulaiman, salah satu pembesarnya ulama Syafi'iyah,
sekelasnya Imam Al-Muzanni. Ya. Imam Muzanni itu cerdas, jenius. Tapi tidak dengan Imam Rabi' bin Sulaiman. Kata para ulama menjelaskan sejarahnya, beliau itu batiul fahm. Batiul fahm itu bahasa kita itu lelet, lemot. Tapi Imam Syafi'i itu guru yang luar biasa. Imam Rabi' bin Sulaiman setelah majelis itu dipanggil oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya Rabi', ya, lau qadartu ya an ut'imakal ilmah, kalau seandainya aku mampu untuk menyuapkan kamu ilmu, aku akan suapkan. Lalu diajar Imam Rabi' bin Sulaiman oleh Imam Syafi'i sampai menjadi salah satu pembesar ulama Syafi'iyah. Yang mana apabila dikatakan oleh ulama Syafi'iyah pendapatnya Al-Muzanni dengan Rabi' bin Sulaiman itu berbeda, lebih didahulukan pendapatnya Imam Rabi' bin Sulaiman. Padahal kita tahu Imam Muzanni itu jenius, sementara Imam Rabi' bin Sulaiman awalnya dikatakan batiul fahm. Antum tahu sejarahnya Albert Einstein? Itu awalnya orang yang dikatakan orang bodoh, tapi ternyata memiliki kemampuan ya yang tidak diketahui oleh gurunya. Ketika diketahui dia memiliki potensi yang luar biasa, orang jenius ternyata. Dan itu seringkali pendidik dan orang tua seperti itu. Kita seringkali langsung menvonis anak kita seperti ini dan seperti itu dan dibanding-bandingkan. Padahal tugas kita mencari tahu, dan itu memang enggak mudah. Sekali lagi, tidak seperti yang dibayangkan. Maksudnya tidak seperti kita bolak-balik tangan. Tapi itu tugas kita. Tugas kita adalah terus berusaha, berikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Siapa lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya juga sangat berterima kasih untuk kesempatan dikasih untuk bertanya, dan untuk ilmunya juga tadi saya sudah dapat banyak banget dari Ustadz dan mendapat pencerahan. Yang pengen saya tanyakan tadi di usia 7 sampai seterusnya, usia tamyiz ya tadi Tat ya? 7 sampai 10. Iya, 7 sampai 10. Ya, itu kalau nggak salah kata Ustadz tadi, ketika anak dia itu nggak mau sholat, dia udah boleh untuk dipukul. Usia 10 tahun. Untuk usia 10 tahun. Dan untuk usia setelahnya, untuk 10 sampai 13 ya, itu anak sudah bisa dikasih peringatan terkait misalkan melanggar dan lain sebagainya. Yang pengen saya tanyain, kenapa 10 sampai 13 itu kenapa nggak peringatan dulu baru kayak dipukul gitu untuk fasenya? Atau saya agak salah tangkap ya Ustaz? Nah, barakallahu fik ya. Jadi perlu saya luruskan di sini. 7 sampai 10 tahun diperintah. Kata para ulama, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintah Nabi di sini adalah perintah ya mutlaqos shalah, bukan as-salatu al-mutlaqah. Waduh, apa meneh iku? Maksudnya begini. As-salatul mutlaqah artinya orang tua menyuruh anaknya sholat, udah selesai sholat, selesai. Tapi mutlaqos shalah adalah orang tua mengajarkan anaknya sholat agar sholatnya itu bisa dilakukan dengan sah dan juga dengan baik dan dengan sempurna. Itu mutlaqos shalah. Salat enggak sah kecuali ada syarat dan rukun-rukun salat. Di antara syarat sahnya salat menutup aurat. Berarti kita udah menjelaskan tentang aurat dan kewajiban untuk, maksudnya pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kemudian di antara syarat sahnya salat harus bersuci, wudu. Berarti kita udah ajarkan mereka tentang bersuci, tentang mandi janabah dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi ini usia kita memberikan motivasi, dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun usia 10 tahun sampai balik kurang lebih 15 tahun namanya usia hazawar. Itu baru boleh diberikan hukuman pukul. Bukan wajib dipukul, bukan. Wadribuhum 'alaiha itu maknanya adalah kalau anak itu sudah diberitahu, diberi peringatan, tidak ada cara lain kecuali hanya dipukul, maka saat itu boleh dipukul, tapi pukulan yang ta'diban laisa ta'dziban. Pendidikan bukan siksaan. Pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak menyiksa, tidak lebih dari 10 kali dan seterusnya. Itu ada
kaidah-kaidah di dalam memukul anak. Ya. Kenapa kok boleh dipukul anak itu? Tentunya ini solusi terakhir. Setelah dinasihati nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, diperingatkan nggak bisa, kemudian kita coba ulang-ulangi nggak bisa, nggak ada cara. Dan dia nggak terbentuk rasa takutnya. Dan maksud kita membentuk rasa takut, kita pukul. Dan ketika kita pukul, anak akan belajar. Orang tuanya nanya, "Nak, kamu tadi dipukul Abi?" Kita boleh tanya itu apa seneng nggak? Ya nggak seneng, Bi. Sakit nggak? Ya sakit, Bi. Abi mukul kamu, sayang sama kamu. Kenapa? Pukulan Abi yang seperti itu aja kamu nggak suka, kamu nggak seneng, kamu merasa sakit. Karena apa? Karena Abi nggak kepengen kamu itu mendapatkan siksa dari Allah yang jauh lebih pedih. Baru itu boleh, karena penalarannya anak di usia itu sebenarnya sudah lebih mumpuni. Ya, jadi itu ya bisa dipahami ya. Cuman ngomong-ngomong, antum belum jomblo enggak? Jomblo ya, alhamdulillah. Ini benar Pak, belajar parenting, pendidikan anak itu dari semenjak jomblo. Bagus itu. Dan ini bisa menjadi jomblo-jomblo yang high apa namanya? Iya. Taib. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Baik, gak ada sepertinya. Berarti kita ke pertanyaannya akhwat ya. Wah, ditambah mana ini? Oh, akhwat. Baik. Ini saya pilih yang singkat-singkat dulu ya. Kalau yang panjang-panjang itu, aduh, ntar belakangan deh. Soalnya saya pernah dapat pertanyaan Pak bolak-balik Pak. Kertas bolak-balik. Bacanya udah berapa menit udah. Jika terlanjur agak susah mendisiplinkan anak sholat pada anak karena mencontoh bapaknya yang tidak sholat, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan seringkali ditanyakan. Ya jamaah sekalian, di antara problematika di dalam rumah tangga yang juga mempengaruhi anak-anak adalah ketika suami dan istri itu tidak seirama, tidak sevisi dan tidak semisi. Ibunya kepengen visinya keluarganya masuk surga, bapaknya kepengen muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gak mungkin ya jamaah sekalian ya, gak mungkin. Istrinya tahu menuju ke surga itu berat, penuh perjuangan. Suaminya gak apa-apalah, mumpung masih hidup nyantai-nyantai ya, gak usah sholat, nanti kalau udah tua mau mati baru sholat. Waliyadzubillah ya. Dan ini sangat berbahaya jamaah sekalian. Ini berarti menunjukkan apa? Tidak sefrekuensi. Dan ini ujian bagi sang istri. Ujian. Dan ujian itu harus diikuti dengan kesabaran. Harus sabar ya jamaah. Ya, sabar. Kenapa harus sabar? Karena suami Anda itu sejatinya pilihan Anda yang milih dia. Istri Anda seburuk-buruknya juga pilihan Anda yang pilih dia. Berarti harus menerima konsekuensi. Selama konsekuensinya itu tidak merusak 5 hak kita berkaitan dengan jiwa kita, misalnya suaminya suka mukul-mukul, melukai fisiknya, membahayakan jiwanya, atau selama tidak merusak akalnya, misalnya tidak boleh belajar sama sekali, tidak boleh menuntut sama sekali, suaminya tidak mendidik, atau merusak kehormatannya, istrinya diilok-ilokno, dicemooh, dihujat, dijelekkan, dimaki-maki, atau hartanya nggak diberi nafkah, bahkan hartanya istri diambil, ya, atau nasal keturunan, suami tidak mau, ya, kepengen punya anak misalnya, atau tidak memberikan anak, maka boleh bagi istri, mohon maaf jangan disalahpahami ya, bukan artinya saya menganjurkan untuk bercerai, tidak, saya cuma mengatakan hukum ini boleh, bahkan sebagian mengharuskan istri untuk meninggalkan suami apabila itu berbahaya bagi agamanya, jiwanya, ya, itu harus meninggalkan suami seperti itu. Nah, oleh karena itu yang tahu tentang kondisi suami Anda adalah Anda, ya, adalah diri Anda.
Jika Anda melihat dia nggak pernah sholat sama sekali, tidak ada kebaikan pada dirinya. Nggak ada kebaikan. Karena tidak tampak syiar-syiar Islam pada suami yang nggak sholat sama sekali. Nggak puasa, nggak sholat. Apa yang hendak diharapkan? Suami imam, pemimpin yang menentukan visi dan misi, arah tujuan. Itu bisa-bisa membahayakan agama kita, bisa menyeret kita kepada keburukan. Memang wanita, istri tidak ditanya oleh Allah tentang suaminya, gak dimintai pertanggungjawaban. Tapi sebaliknya, suami diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Akan tetapi, ya, nasihat saya bagi sang penanya tadi, perbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan sadari, meskipun kita manusia lemah, kita butuh dengan pasangan kita, tapi toh pasangan kita seringkali tidak sebagaimana yang kita harapkan, ya, atau bahkan meninggalkan kita. Tapi satu-satunya yang tidak meninggalkan kita cuma Allah. Berarti ini momen bagi kita untuk lebih banyak mendekat diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Gak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan yang bisa menolong diri kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah berputus asa dengan Allah, ya. Terus mendekat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada suami. Kemudian tunjukkan akhlak yang baik kepada suami. Jauhkan kita ketus, semakin ketus kita ngaji, semakin belajar, semakin berjilbab panjang, semakin ketus dengan suami. Suaminya semakin heran. Iki bojoku mari melok pengajian ndi iki semakin ketus. Oh, pengajian ini gak bener iki. Jadinya seperti itu. Tapi kalau semakin jilbabnya panjang, semakin berakhlak mulia, semakin santun, semakin baik dengan suami, wah, bojoku kok semakin baik ya. Pengajiannya ini berarti Masya Allah. Cari tahu dia dengan pengajiannya, akhirnya dia interest dan dia belajar. Seharusnya seperti itu. Dan kemudian juga lakukan pendekatan terus kepada anak dengan penuh kesabaran, ya, karena kita tidak dituntut untuk merubah, tapi kita dituntut untuk berusaha mendidik. Yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus berusaha memperbaiki diri kita, beristighfar kepada Allah, karena semua ujian itu sejatinya tidak lepas dari dosa kita, dan itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Karena kata Nabi SAW, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Pak, kita sampai jam berapa, Pak? Ini dijawab semua ataukah ada batasan waktu? Hah? Kenapa? Baik, ada pertanyaan? Ustadz, jika ada seorang pendidik di pondok, dia melakukan kesalahan dalam mendidik di luar pengetahuannya, apakah dia juga akan dihisap? Semua amal kita akan dihisap. Semua amal kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari hisap Allah. Tinggal sekarang kita sadar enggak? Kita insaf tidak akan kesalahan kita? Kalau kita sadar akan kesalahan kita, kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan maafkan. Tapi sejatinya semua akan dihisap oleh Allah. Bagaimana cara mendidik anak yang sangat usil? Dia tinggal di pondok, setiap hari ada saja keusilan dia yang mengganggu temannya, sampai teman-temannya menginginkan dia tidak di pondok karena sudah terganggu oleh keusilannya. Baik. Jamaah sekalian, ini sebenarnya bisa jadi buah dari metode yang keliru orang tuanya ketika memondokkan anak tersebut. Karena betapa banyak orang tua memaksakan anak mondok atau membuang dalam tanda kutip, ya, mohon maaf, anaknya ke pondok karena udah gak sanggup saya, dipondokin aja. Akhirnya si anak ini alih-alih dia belajar, dia malah membuat masalah, problem, ya, dia membuat masalah, ya, bisa jadi termasuk dia berbuat usil kepada teman-temannya atau berbuat, ya, kenakalan-kenakalan dalam tanda kutip di dalam pondok. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini, ya mau gak mau harus melibatkan orang tuanya, karena penanggung jawab utama anak tersebut adalah orang tua. Harus diajak bekerja sama. Kemudian lakukan pendekatan yang berbeda. Seorang pendidik yang baik, dia tidak melakukan pendekatan sama kepada semua muridnya. Dia berusaha mengenal masing-masing muridnya, kelebihannya, kelemahannya, kemudian dia melakukan pendekatan. Harus tahu sifat-sifatnya. Memang berat,
Makanya sebenarnya tugasnya guru itu berat. Karena dia harus ngurusin anaknya orang lain. Kita orang tua cuma ngurusin anak kita. Tapi kita udah merasa seringkali nggak sanggup. Ya. Nah, karena itu makanya lakukan pendekatan yang tepat dengan anak tersebut. Dan kewajiban kita adalah kita hanya menasehati dan menyampaikan saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pertanyaan poin-poin ini gimana nih? Banyak sampai 3 ini. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi anak tantrum? Yang pertama, ibunya jangan ikut-ikutan tantrum. Anak tantrum jangan ikut-ikutan tantrum. Anaknya teriak-teriak ini, ibunya juga teriak-teriak, marah-marah. Jangan. Yang kedua, ya, ketika anak tantrum, tega sama anak tapi untuk kebaikan, bukan berlepas diri pada anak, tidak. Ya, ketika anak tantrum, biarkan sampai dia melepaskan emosi, baru setelah itu kita menenangkan si anak. Kita dekati, kita peluk, kita cium, kemudian kita ucapkan kata-kata sayang. Umi sayang sama kamu nak, ya. Umi sayang sama kamu, ya. Kemudian kita boleh minta maaf. Kita tunjukkan agar dia merasa dihargai dan diakui. Karena ketika dia itu diabaikan, dia merasa dirinya tidak dicintai. Ya. Cuman ini adalah pembelajaran bagi dia bahwasanya ketika dia menginginkan sesuatu itu tidak dengan cara marah-marah kemudian dia sampai tantrum. Kemudian yang ketiga, ini juga sebenarnya pondasinya adalah pelajari kenapa anak-anak itu tantrum. Anak-anak itu tantrum seringkali karena apa? Pertama, belum mengenal emosinya, belum tahu emosinya. Yang kedua, karena belum mengenal emosinya, belum tahu cara mengekspresikan emosinya. Karena belum tahu mengekspresikan emosinya. Yang ketiga, ya, maka dia belum bisa meregulasi emosinya, memanage emosinya. Karena itu tugas kita sebagai orang tua, sebagaimana tadi saya sampaikan tentang apa yang diambil anak dari orang tuanya, dari ibunya, ma'rifatus syu'ur, mengenalkan emosi. Emosi itu macam-macam dan ini memang bahasanya panjang ya jamaah. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Tantrum itu apakah ada batasan usia? Iya. Biasanya itu suatu hal yang normal untuk ya anak-anak misalnya di bawah 4 tahun 5 tahun itu suatu hal yang normal dan itu tidak dilakukan terus-terusan. Ya. Kalau misalnya udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun masih tantrum, ini berarti ada gangguan emosi. Jadi perlu dilakukan penanganan khusus. Apalagi kalau orang tuanya ikut tantrum. Orang tuanya berarti juga mengalami gangguan emosi. Bagaimana membuat anak menyadari akan kesalahannya? Ya. Untuk membuat anak sadar adalah sejatinya kita nggak bisa menyadarkan orang. Kita cuma bisa akhdul asbab, mengambil sebab. Ya, mengambil sebab agar anak ini sadar sendiri dengan kesalahannya. Ya. Makanya yang bisa menyadarkan anak itu sejatinya Allah. Kita cuma bisa berusaha. Dengan cara apa? Nasihat. Menasehati, memberitahu, ya, kemudian juga menjelaskan, ya, kemudian juga berdialog dengan anak. Karena pendidikan itu hiwar, diskusi, dialog, ya. Jazakumullah khairan wa jazakillah khairan. Terakhir ya, paling panjang ini. Kadang-kadang curhat kadang-kadang. Ustadz, menantu perempuan saya sering curhat kepada saya jika sedang ada masalah dengan suaminya, yaitu anak laki-laki saya sendiri. Menantu saya lebih suka curhat kepada saya daripada ke orang tuanya sendiri. Karena menantu saya tidak ingin kekurangan anak saya diketahui oleh orang tua dan keluarganya. Ini bagus, Bu. Ya, jadi dia ingin menjaga suaminya dan juga dia ingin berkonsultasi dengan ibu yang notabene lebih tahu tentang anaknya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang negatif. Kita lanjutkan lagi. Menantu saya juga melarang saya menegur suaminya. Menantu saya hanya ingin solusi dan saran dari saya. Ini juga bagus, Bu. Ya. Karena kadang-kadang ketika ada masalah, ibunya ikut campur tangan, suaminya udah langsung, wah, ini jangan-jangan bojoku. Akhirnya dia malah marah kepada istrinya. Ya. Jadi dia bisa malah ngamuk sama istrinya. Jadi ini sebenarnya dia cuma ingin butuh saran saja, masukan. Berarti ibu dipercayai sama menantu. Maka berbahagialah ibu. Ibu menjadi sosok ibu yang dipercaya oleh menantunya. Jarang loh menantu itu mau curhat sama ibu mertuanya. Itu yang saya ketahui. Jadi seharusnya ibu bahagia. Ini adalah nikmat dari Allah karunia. Jadi harus bersyukur kepada Allah.
Selain itu agar suaminya tidak tahu kalau dia mengadu kepada saya. Ya benar. Bagaimana sebaiknya sikap saya Ustadz? Sikapnya ibu adalah terus mendampingi, mensupport, ya, kemudian memberikan saran-saran yang bisa diberikan, ya, dengan cara yang baik, ya. Kemudian juga mendoakan. Itu juga di antara tugas perannya seorang ibu dan tugasnya seorang ibu, terutama kepada anaknya. Doakan terus, jangan pernah berhenti mendoakan anaknya. Karena insya Allah akan berikan hidayah juga, anak ini juga akan ya berbuat baik kepada ibunya dan mendoakan ibunya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang keliru, yang salah. Ya tentunya datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.